Saya injili si Kores teman-temannya, dengar ya. Ya. Dan Maksudnya apa hubungannya sama mengawini Yesus di sini? Tidak ada perkawinan di situ. Itu adalah Ya iya, ngapain dibawa? Kalau nggak ada perkawinan ngapain Iya. dibawa? Ngapain Itu dibawa? perumpamaan. Makanya dengarkan. Ya. Udah, topiknya Pak Pendeta, topiknya gini. Pak Pendeta, topiknya kan udah kelar. Pak Pendeta sendiri mengakui di sorga ada perkawinan anak domba, yang dikawini anak domba adalah kalian yang nantinya sebagai perawan suci. Kan gitu. Kita kembali aja ke awal. Pak Pendeta mau yang mana? Surga di mana mengawini 72 bidadari, atau surga di mana mengawini Tuhannya itu sendiri? Diam dulu. Ya, aku Tuhanmu di malah di mute. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan Jadid HMC ya, channel yang mengedukasi dan menghibur. Di kesempatan kali ini, kita akan membahas satu tema yang luar biasa, ngeri-ngeri, dan akan mengguncangkan perasaan dan juga iman teman-teman tentunya. Bersama kita ketahui, banyak sekali Polikardus yang sangat suka menyerang iman Islam kita dengan mengatakan bahwa ajaran Islam adalah ajaran yang penuh dengan perzinahan dan percabulan. Mereka menuduh memiliki istri lebih dari satu adalah perzinahan. Padahal jelas-jelas dalam Islam, perzinahan itu adalah satu perbuatan yang sangat dibenci oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jelas-jelas di Islam yang diperbolehkan adalah menikah secara resmi. Kamu diperbolehkan sebagai seorang pria untuk menikah lebih daripada satu dengan syarat-syarat dan kondisi-kondisi tertentu. Ada syaratnya. Jadi Islam hadir untuk meluruskan perbuatan-perbuatan yang dilakukan oleh nenek moyang kita dulu, oleh leluhur kita, di mana zaman dulu menikah lebih daripada 4 itu adalah hal yang wajar bagi orang yang terpandang kaya dan punya kemampuan. Islam itu malah meluruskan, menyederhanakan, menyampaikan bahwa Allah itu membatasi manusia hanya memiliki 4 orang istri maksimal. Tidak boleh Anda punya istri lebih dari 4 dalam waktu yang bersamaan. Tetapi saking lengkapnya peraturan yang ada di agama Islam itu dibalikkan. Itu dijadikan sebagai bahan cemoohan oleh para Polikardus. Bagi mereka, menikah lebih daripada satu perzinahan. Tetapi mereka tidak melihat bagaimana di luar sana banyak orang-orang kafir, orang-orang di luar Islam. Istri secara resmi tercatat di negara satu, tapi punya simpanan di mana-mana. Tetapi suka jajan malam. Suka mencari wanita-wanita untuk one night stand. Hanya tidur satu malam. Kalau judul lagunya Cinta Satu Malam ya. Mereka apakah tidak melihat hal tersebut? Tentu saja mereka lihat. Tetapi yang namanya Islam ini harus diserang. Yang namanya Islam itu harus direndahkan. Yang namanya Islam harus digambarkan sebagai agama monster, agama dari setan. Itu yang terus dilakukan oleh Polikardus. Mereka gagal untuk membantah ayat-ayat yang ada di Quran. Sampai detik ini ya, tidak ada satupun Polikardus yang sanggup membantah kebenaran Quran. Yang bisa mereka lakukan hanya apa? Pertama, memelintir hadis. Hadis-hadis palsu mereka bawa. Mereka buat narasi seakan ajaran Islam seperti itu. Jadi yang diserang adalah hadis-hadis palsu mereka bawa. Terus yang kedua, pribadi dari baginda Nabi Muhammad SAW, itulah yang selalu mereka hina, mereka hujat. Mereka katakan bahwa Nabi kalian pedofil, Nabi kalian gila perang,
Nabi kalian menghalalkan segala cara. Nabi kalian pernah dikatakan gila. Nabi kalian mati diracun. Tuduhan-tuduhan itu yang selalu disampaikan oleh Polycarpus supaya apa? Supaya orang-orang di luar sana jangan mau dan belajar Islam. Jangan ada orang-orang non-Muslim untuk mengenal kebenaran Islam. Yang namanya kebenaran itu nggak bisa dihilangkan. Yang bisa mereka lakukan hanyalah menutupi kebenaran tersebut. Ibaratnya berlian, teman-teman. Berlian itu nggak bisa dihancurkan. Yang bisa mereka lakukan hanya apa? Menutup cahaya berlian tersebut dengan kotoran, dengan benda-benda najis, tanah, ya, dengan benda-benda lain ditutup supaya orang nggak tahu bahwa itu berlian. Tetapi walaupun mereka sudah menutup berlian tersebut, suatu saat orang akan menemukan berlian tersebut juga. Bagaimanapun mereka sembunyikan, orang pasti akan temukan. Itulah Islam. Polycarpus selalu menghujat mengatakan bahwa kalian agama yang dijanjikan perjinahan. Masa di surganya mengawini 72 bidadari. Saya rasa teman-teman muslim yang mendengar ini sudah sangat familiar ya dengan fitnahan-fitnahan dan cemoohan, ejekan tentang 72 bidadari. Padahal kalau kita mau melihat apa yang ada di dalam ajaran mereka, itu jauh lebih menggelikan. Mohon maaf, saya harus katakan menggelikan. Di sini saya menjawab ya, tuduhan-tuduhan Polycarpus. Ini adalah hak jawab kita, di mana kita membalikkan. Bagaimana kalau kita melihat isi kitab suci kalian? Kira-kira bagaimana kan gitu? Dan inilah yang coba dilakukan oleh Kores ya, atau yang lebih dikenal dengan nama Triune Slayer, saat berdiskusi dengan seorang pendeta yang bernama Torosoki. Kita tahu bahwa Torosoki ini adalah seorang pendeta yang suka sekali menjelek-jelekkan Islam, suka sekali menghina dan merendahkan Islam. Torosoki ini adalah salah satu dedengkot lama dari zaman debat masih di WA ya. Masih zaman WA, debatnya dengan voice note, dengan chatting-chattingan. Torosoki ini sudah berdebat. Terus waktu zamannya YouTube, Torosoki ini sempat menghilang. Mungkin dia lagi fokus dengan pelayanannya di dunia. Tetapi karena mungkin ya, pelayanannya gagal, jemaatnya sepi, gerejanya sepi. Kalau kita lihat dari video-video dia, ya dia adalah pendeta di Nias, ya di Pulau Nias, dan karena mungkin pelayanannya tidak berkembang ya, sekali lagi mungkin, sehingga dia memutuskan, ya sudahlah pelayanan lewat medsos saja. Apalagi dia lihat banyak sekali tuh orang-orang yang berdakwah lewat medsos yang cukup ramai dan mendapatkan perhatian. Contohnya Mikana ya. Kita bisa lihat dulu Torosoki itu menjadikan Mikana sebagai benchmark dia. Dia ingin seperti Mikana yang dielulukan oleh oten-oten lainnya. Dan caranya adalah dengan menjelekkan Islam. Di sini kita akan melihat diskusi antara Torosoki dengan Kores ya, mengenai perkawinan di surga. Islam dikatakan punya 72 bidadari di surga. Ya sudah, kita terima. Nggak masalah. Yang penting itu adalah pernikahan, itu adalah hubungan yang benar, kan gitu. Di Islam yang penting itu sesuai dengan syariat, nggak ada masalah. Bagaimana dengan kalian? Bukankah di dunia, kalian ini menikah, itu dengan syarat-syarat yang ditetapkan oleh bapak-bapak gereja, oleh gereja, bukan dari Yesus. Memangnya Yesus pernah ngajarkan kalau Kristen itu menikah, itu diberkati oleh seseorang yang bergelar pendeta atau pastor,
Terus cara menikahnya adalah datang ke altar yang namanya gereja, terus di hadapan salib Yesus ataupun patung Yesus dinikahkan. Terus dikatakan apa yang dipersatukan Tuhan tidak bisa dilepaskan manusia dan sebagainya. Apakah Yesus pernah mengajarkan itu? Apakah Yesus tahu ada tempat ibadah menyembah dirinya nanti di masa depan yang bernama gereja? Apakah Yesus pernah menikahkan orang seperti itu? Coba kalian pikirkan ya. Terus kalau kita bahas akhirat, ini lebih lawak-lawak lagi. Jauh lebih lawak. Tapi kita tonton dulu lah. Ya, nanti baru kita akan coba komentari. Kita tanggapi tuduhan-tuduhan dari si Torosoki ya. Yang mungkin ada yang ketinggalan dari si Kores ya. Oke, kita tonton dulu. Assalamualaikum, shalom alaikum, selamat malam bang. Parah. Alaikumul maut. Pak Torosaki Zendrato. Hai, arigato. Arigato. Ini boleh bertanya nih? Boleh bang, saya tanya dulu sebelum bertanya bang, pengikut kanjeng Nabi Muhammad atau pengikut Yesus Kristus bang? Ngopi dulu bang. Hai. Pengikut kanjeng Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Baik, di sini Pak Pendeta bang kapan syahadat? Berani bertanya dan berani ditanya. Oh iya dong, Bagaimana? pasti selalu itu. Ayo. Mantap. Nah sekarang mau syahadatkan saya atau gimana? Tadi kamu bilang kapan mau syahadat? Iya, ya udah, gini caranya. Enaknya saya ini, ya enaknya saya ini dibutuhkan menjadi Islam bersyahadat. Ya enggak Tapi sih, ada yang maksudnya bilang- gini Pak Pendeta, Pak Pendeta lebih baik surga yang kita dikawinkan dengan 72 bidadari atau surga yang kita mengawini Tuhan itu sendiri. Mending yang mana? Di kekristenan saya jawab bang ya. Oke. Di kekristenan itu kitab suci memberitahukan surga itu tidak ada kawin mengawin bang. Itu manusia sama manusia Pak Pendeta. Manusia sama manusia tidak ada kawin mengawin di surga. Iya, tapi Ya. kalau Tuhan mengawini manusia kan ada. Bukan mengawini manusia pak, makanya bapak pahami dulu, buka mata hati. Ya. Loh, Sekarang- dibaca aja Wahyu 19 nomor 7 Pak Pendeta. Pak Pendeta bohong-bohong nih. Silakan mau datanya apa, dengarkan saya jelaskan. Silakan. Boleh, Wahyu kita berapa? lihat di sini ya. Wahyu 19 Wahyu nomor berapa? 7. Bukan nomor di Alkitab, tidak ada nomor. Ya, apa adanya? Wahyu 19 butir 7. Betulin dulu. Nggak, penyesatan itu bang. Coba betulin Apa dong? kalau kamu betul-betul mempelajari Alkitab di kekristenan tidak ada nomor. Jadi apa maunya? Betulin dulu. Ya udah, Wahyu 19 pasal 7. Nah gitu baru pede. Oke, siap. Nah, di Wahyu 19 pasal 7 di sini dikatakan hari perkawinan anak domba telah tiba dan pengantinnya telah siap sedia. Kalau di Wahyu 5 nomor 2 anak domba itu kan yang menerima kitab. Satu-satu dulu Ya. Pak. Satu-satu dulu. Oke. Baca dengan jujur dulu. Baca dengan jujur dengan ayat 7-nya. Baca dulu, saya Iya, menjelaskan di situ. Iya. Lihat ya, Sekali lagi. kita baca ya. Marilah kita bersukacita dan bersorak-sorai dan memuliakan Dia karena hari perkawinan anak domba telah tiba. Kamu sudah menambahkan. Jangan Apa tuh? bicara jujur, baca dengan jujur. Di mana di situ hari perkawinan? Saya bacakan. Makanya pakai kitab yang benar, Bang. Ya, saya bacakan. Marilah kita bersukacita dan bersorak-sorai dan memuliakan Dia karena hari perkawinan anak domba telah tiba dan Dor. pengantinnya telah siap sedia. Tidak Oh, ada di kan? situ tambahan.
Kamu hoax. Memang hari perkawinan. Astaga, mana di sini? Muka mata kamu di sini Islam. Aduh, agama apanya? Ini apa perkawinan? Tuh. Jadi manusia sama manusia nggak ada kawin, tapi Tuhan mengawini manusia itu ada. Yang terakhirnya tadi Kores, yang terakhirnya tadi kamu baca. Kamu Pak Pendeta mau bohong ya depan Kores ya? Ini loh perkawinan anak domba. Iya, jangan Kok malu, dari Pak situ. Pendeta? Tadi kan kamu sudah menyebutkan tadi, ya. Iya. Dan penggantinya telah siap sedia dan perkawinan anak domba. Kamu mau membolak-balikan Alkitab? Enggak, ini pengantinnya ini ada. Pengantinnya telah siap sedia. Dar 2 kali 2-0. Itu tapi kenapa tadi Anda mengatakan bahwa Apa? perkawinan kamu nggak punya etika baca Alkitab? Ini perkawinan anak domba nggak ada yang dikurang-kurangi satupun. Saya akan menjelaskan, tapi narasi kamu menambahkan Alkitab. Terkutuklah orang yang menambahkan Alkitab. Iya, setuju. Enggak, Segini tapi juga udah kamu cukup sudah kok. Hari Karena perkawin. saya bisa jelaskan. Udah diam. Perkawinan Diam. anak domba telah tiba. Ya 2-0 ya, Pak Pendeta ketahuan bohong. Diam. Kamu akui kamu telah menambah tadi ya urusanmu sama Tuhan, ya. Iya, boleh. Apa yang dia tambahin silakan aja. Oke, baik, saya jawab. Boleh. Haleluya. Sedot dulu kopinya. Ya, jos dulu, ngopi dulu, jos. Jos dulu, kopi dulu. Aduh. Aku herbal. Di dalam ayat itu baik. Di dalam ayat itu penggantinya telah siap sedia. Apa maksud dan tujuan dalam ayat itu? Bukan pengganti, pengantin. Diam dulu. Ya, penggantinya. Tapi Pak Pendeta telah bohong siap. ini. Kok pengganti sih? Pengantin. Diam dulu, jangan potong ya. Penggantinya telah ya siap sedia. Nah, kronologi dari pasal Wahyu 19 harus Bapak baca ya, buka mata hatimu mulai dari pasal pertama sampai Boleh. pasal 21. Ya, ingat itu, pelajari itu ya, jangan hanya satu ayat ya. Menetapkan pengganti itu yaitu gereja. Catat ya, buka mata hatimu yang dalam-dalam, gereja. Di mana ada ayatnya? Diam dulu Bang, saya mau menjelaskan. Buka mata hati yang buta. Langsung Di mana aja ke poinnya Pak terdapat Pendeta. Iya, kamu siap mendengarkan di mana terdapat jawabannya, ya. Di dalam 2 Korintus, teman-teman di bawah catat ayat ya, di dalam 2 Korintus 11 ayat 2. Apa cakep. kata firman Tuhan? Diam. Diam. Malah dibuka lagi data itu. Ya, memang makanya belajar sama yang punya ahlinya, Bang. Tadi kamu sudah Enggak bagus karena memang kita akan ke situ. Diam dulu. Makanya kamu bertanya, saya siap jawab, diam. Ya, Iya. saya bacakan. Teman-teman yang di bawah sudah kena si Kores ya. Dor. Ya, 2 Korintus 11 ayat 2 saya bacakan. Iya. Sebab aku cemburu kepada kamu dengan cemburu ilahi, karena aku telah mempertunangkan kamu kepada suatu laki-laki untuk membawa kamu sebagai perawan suci kepada Kristus. Nah, maksudnya itu sebagai ya berada di surga. Kita nggak mau apa masalah di situ, Bang. Dengar dulu. Sebagai berada di surga sebelum kedatangan Kristus. Iya. Ya, Ketika kita menghadap kepada Kristus, kita sebagai apa? Sebagai perawan? Diam dulu. Diam dulu. Ya, saya menjelaskan ya. Oke. Iya. Sekali lagi, maksudnya ayat itu sebagai berada di surga sebelum kedatangan Kristus ke bumi. Banyak menafsirkan
bahwa banyak menafsirkan percaya bahwa hal ini menunjukkan bahwa gereja telah diangkat ke surga sebelum kedatangan Kristus yang dilukiskan di dalam ayat. Silakan baca ya ayat 11 sampai 21. Iya, iya. Sini, aku bawain NIV ya. Diam, baca, diam. Kamu nambah-nambah, tidak boleh kamu. I am jealous for you with a godly jealousy. I promise you to one husband. Ya, aku janjikan kamu kepada satu suami, yaitu Kristus, yang dimana aku persembahkan kamu sebagai perawan suci untuk dia. Udah. Itu tidak nyambung Iya. tadi. Itu sudah selesai. Diam dulu. Itu tidak nyambung. Sekarang teman-teman yang di bawah, jangan panik, jangan panik. Pak Pendeta. Di dalam Wahyu 19 11 sampai 21. Demikian Iya. firman Tuhan. Mm-mm. Lalu aku melihat surga terbuka. Sesungguhnya ada seekor kuda putih. Dan ia yang menungganginya bersama, yang setia dan yang benar. Ia menghakimi dan berperang dengan adil, dan matanya bagaikan nyala api, dan di atas kepalanya terdapat banyak mahkota, dan padanya ada tertulis suatu nama yang tidak diketahui seorang pun kecuali dia sendiri, dan ia memakai jubah yang telah dicelup dalam darah, dan namanya ialah Firman Allah. Dengarkan. Siap. Dan semua pasukan yang di surga mengikuti dia. Mereka menunggang kuda putih dan memakai lenan halus yang putih bersih. Kores 15. Dan Iya. dari mulutnya, saya injili si Kores, teman-temannya, dengar ya. Dan Maksudnya dari apa hubungannya mulutnya sama mengawini Yesus di sini? tidak ada perkawinan di situ. Itu adalah Iya, ngapain dibawa? Kalau nggak ada perkawinan, ngapain Iya. dibawa? Ngapain itu dibawa? perumpamaan. Makanya dengarkan. Ya. Udah, Jadi si Kores- topiknya Pak Pendeta, topiknya gini. Pak Pendeta, topiknya kan udah kelar. Pak Pendeta sendiri mengakui di sorga ada perkawinan anak domba, yang dikawini anak domba adalah kalian yang nantinya sebagai perawan suci. Kan gitu. Kita kembali aja ke awal. Pak Pendeta mau yang mana? Surga di mana mengawini 72 bidadari, atau surga di mana mengawini Tuhannya itu sendiri? Tutup panas. Diam dulu. Ya, aku Tuhanmu di sini. Malah di mute. Iya, saya mute. Iya. Aku Tuhanmu di sini. Nyawamu di sini sama saya. Ya dia makanya nggak usah gak nyambung. Ngapain bawa Yesus ngeluarin pedang dari mulut? Makanya diam. Kalau tidak diam saya turunkan, karena di kekristenan Loh. tidak ada kawin mengawin. Diam Iya, dulu, manusia- kepanasan. Kenapa kepanasan? Sama manusia ada. Gimana Pak Pendeta Si Kores- ini? Itu perumpamaan. Diam. Iya, Dengarkan, Kak. kita lanjut, Kores. Diam Kawin dulu. secara roh. Saya turunkan. Kamu bertanya, saya menjelaskan. Saya Ya pasti kalau udah ya udah, tanya Islam sekarang, karena kita sudah tahu dalam Kristen ada perkawinan Tuhan dan manusia. Tanya Islam. perkawinan itu tadi itu gereja. You Ya understand udah. sekarang? Ya gereja dalamnya masa kambing. Saya jelas, diam dulu ya, jangan mencet. Ya udah, Yesus ngawinin gedung atau ngawinin orang-orangnya? Terus si Wei. Ya enggak, maksudnya gereja dalamnya apa, Pak Pendeta? Jangan ini, jangan malu lah. Udah diturunkan. Pak Pendeta jangan malu, diimani. Kalau kamu tidak mau mendengar, udah. Si Kores, Bukan, Pak. kita mau mendengar. Coba lihat, ngapain bawa-bawa firman Allah? Coba terus ngapain lenan halus yang putih bersih? Itu buat apa? Udah turun di bawah. Aku Tuhanmu di sini. Kamu tidak mau mendengarkan, bertanya nggak dengar. Kores parah. Aduh, dekek hewan, dekek. Aduh. Ya, teman-teman sudah tonton ya. Jadi cukup menghibur di mana Torosoki panik ya. Torosoki ketakutan, padahal jelas-jelas di situ diskusinya itu teratur, cuman berdua.
Dan ini mungkin akan coba saya tiru ya. Kalau nanti saya buka Komal TikTok, saya tidak akan naikkan teman-teman muslim lagi. Saya hanya akan naikkan Oten, itu pun ganti-gantian, satu-satu saja. Supaya diskusi dan pengobatan yang kita lakukan terhadap akal mereka, itu lebih efektif. Supaya praktek dokter akal jauh lebih efektif dan efisien. Nggak habisin waktu untuk diskusi debat kusir, untuk mendengarkan ocehan-ocehan dari orang-orang yang sebenarnya tidak sesuai dengan tema yang dibahas. Sering kita lihat, lagi bahas tema apa, tiba-tiba dilebarkan kemana-mana. Sehingga pasien-pasien kita ini menjadi tidak sembuh-sembuh sampai sekarang. Nanti kita akan diskusi model seperti itu, jadi stay tune. Jangan lupa di-subscribe dan didukung Jadid HMC ini, dan channel-channel kita yang lain ya. Karena tanpa dukungan kalian, kita tidak bisa besar. Untuk itu, mohon sisihkan waktunya, aktifkan lonceng dan subscribe. Dan skip saja kalau menurut kalian video-video kita tidak menarik dan tidak ada faedahnya. Kembali kepada pembahasan yang dilakukan oleh Kores dan juga Pendeta Torosuki ya. Jadi jelas-jelas ayat tersebut menulis tentang perkawinan yang terjadi di surga, teman-teman Kristen. Ya, di sini kalian bisa baca di Wahyu 19 ayat 7. Wahyu, teman-teman. Artinya ini adalah suatu kitab yang bisa dibilang sangat suci di antara kitab-kitab lainnya di dalam Biblos. Ya, namanya aja udah Wahyu kan gitu. Marilah kita bersukacita dan bersorak-sorai dan memuliakan Dia. Karena hari perkawinan anak domba telah tiba dan pengantinnya telah siap sedia. Mayoritas teman-teman Kristen itu sepakat bahwa anak domba di sini adalah Yesus. Dan pengantinnya itu adalah semua orang-orang yang mengikuti, yang menyembah kepada Yesus ya. Yang menyembah Yesus itu adalah pengantinnya nanti di akhirat kelak, atau menurut mereka di surga kan, perkawinan anak domba. Yang jadi pertanyaan, kenapa setiap orang yang percaya Yesus Tuhan itu dikawinin? Ya, perkawinan kan artinya dikawinin. Ada perkawinan. Yesus secara gender itu dianggap sebagai pria. Dan rata-rata orang Kristen, mayoritas semua sepakat bahwa Yesus itu adalah manusia yang punya tubuh fisik, artinya punya jenis kelamin. Jenis kelaminnya pria. Terus kalau menikah di surga, masa pria dengan pria kan gitu. Bagaimana nasib jemaat-jemaat yang kelaminnya laki gitu, yang kelaminnya pria? Masa pria kawin sama pria nanti di surga? Ya kita nggak tahu. Kita nggak tahu dan kita nggak mau menerjemahkan atau menafsirkan karena nggak boleh. Ini kitab sucinya teman-teman Kristen. Bagaimana bentuk perkawinan anak domba nanti di surga mereka ya kita nggak tahu. Apakah seperti saat di dunia gitu kan? Ada kursi-kursi gitu kan? Terus pengantinnya jalan ke depan altar. Terus ada yang berkati mereka gitu kan, ada yang memberkati antara yang satu dengan yang satu ya, artinya kedua pasangan ini diberkati. Baik itu mungkin pria wanita, atau pria-pria, atau wanita sama wanita kan gitu, kita nggak tahu. Bagaimana bentuk pernikahannya, apakah juga akan ada tukaran cincin, apakah juga menggunakan gaun pengantin gitu kan, ada gaun pengantinnya, ya kita nggak tahu. Itu bukan ranah kita dan kita tidak boleh. Ya, kita tidak boleh menerjemahkan karena itu satu hal yang dilarang. Di sini teman-teman bisa lihat ya, perkawinan anak domba. Kalau kita lihat gambar-gambar yang dibuat oleh teman-teman sebelah, ya ini dari situs-situs kekristenan kalau kita lihat. Jadi di sini tidak ada yang memberkati pernikahan mereka. Cuman ada
yang mempelai pria ya. Ini mempelai pria, ini mempelai wanita. Kalau di dunia yang mengantarkan si wanita masuk kan walinya, ya, walinya atau orang tuanya ya, bapaknya lah, bapaknya kalau nggak pamannya atau walinya. Di sini yang mengantarkan si wanita adalah malaikat. Ya, kalau kita lihat malaikat gitu kan, malaikat yang menemani. Jadi apakah bentuknya seperti ini? Ya kita nggak tahu. Ya, itu urusan mereka. Terus kalau teman-teman baca 2 Korintus 11, alangkah baiknya jika kamu sadar terhadap kebodohanku yang kecil itu. Memang kamu sabar terhadap aku, sebab aku cemburu kepada kamu dengan cemburu ilahi ya. Jadi ada jenis-jenis cemburu di kekristenan, dan nampaknya ini cemburu ilahi adalah cemburu dengan tingkatan yang cukup tinggi ya. Karena kalau sudah pakai istilah ilahi ini kan sesuatu yang wah gimana gitu kan. Artinya ada yang namanya cemburu ilahi. Karena aku telah mempertunangkan kamu kepada satu laki-laki untuk membawa kamu sebagai perawan suci kepada Kristus ya. Jadi jemaat-jemaat orang-orangnya jadi perawan suci, teman-teman. Lucu sekali sebenarnya. Lucu sekali ya, dan kalian sudah dengar juga bagaimana Kores diskusi, dan ini satu kejadian yang akan terjadi di masa depan menurut kitab teman-teman kita, dan sampai detik ini teman-teman kita tuh kalau dibahas ini, biasanya bingung, biasanya marah, biasanya akan melakukan tindakan-tindakan yang seperti dilakukan oleh Torosoki. Karena itu adalah roomnya Torosoki, dia tidak mungkin mempertunjukkan kepanikan dia dengan marah-marah, tetapi kita bisa lihat dari ekspresi dia, cara dia menjawab, bagaimana paniknya Torosoki, bagaimana tidak siapnya dia saat ditanyakan hal tersebut. Bahkan mungkin ini adalah hal baru, ya, hal baru bagi Torosoki yang mungkin baru sadar, oh ternyata ada ya perkawinan anak domba seperti itu. Ternyata ada ya kita kawin-mengawin gitu, kawin-mengawin, terlepas nanti setelah selesai perkawinannya, kalian mau main guli, kalian mau tidur bareng, kalian mau salto-salto, ya kita nggak tahu. Karena penjelasannya nggak ada. Penjelasan berikutnya nggak ada. Tapi nggak mungkin Tuhan menggunakan ayat-ayat yang tidak kita ngerti. Tentu saja ayat-ayat atau perkataan-perkataan yang digunakan itu sesuai dengan akal dari manusianya. Karena manusia diberikan akal kan gitu. Jadi kalau Tuhan bilang ada pesta makan, ya artinya makanan yang bisa dimakan gitu kan. Nggak mungkin namanya pesta makan, tiba-tiba yang dilakukan adalah berantem. Nggak sesuai. Tentu saja Tuhan akan berikan hal-hal yang sesuai dengan akal dan juga pikiran manusia. Jadi apa itu pernikahan atau perkawinan anak domba? Perkawinan anak domba, wah ngeri ya. Saya nggak ngerti. Kalian yang tafsirkan sendiri. Tapi di sini Torosoki benar-benar terpukul ya, kalau saya lihat. Terpukul dengan sangat luar biasa saat dibahas hal tersebut. Dan yang bisa dia lakukan adalah mengki ujung-ujungnya menggunakan jurus menyepak pihak muslim, mute sepak. Padahal Kores ngomongnya tertib gitu kan, cuman mengguncang memang. Yang dia bahas ini adalah sesuatu yang mengguncang dan membuat kesal Pak Torosoki. Tapi itulah faktanya Pak, ada ayatnya. Mungkin ini akan menjadi bahan di pihak sebelah, supaya kalau besok ditanyakin kira-kira karangan apa, ya, statement-statement karangan apa yang akan mereka buat, mungkin disepakati dulu biar antar polemikus, Polikardus ini bisa satu suara. Karena sering ya, kita menanyakan satu pertanyaan, nanti si A jawabnya bla bla bla, si B jawabnya klu gitu kan, beda-beda. Jadi ini pasti akan jadi bahan di tempat mereka untuk mereka diskusikan, kira-kira besok kalau ditanya lagi jawabannya apa, supaya bisa kompak. Baguslah. Walaupun nanti ujung-ujungnya tetap akan ada Polikardus baru yang kebingungan dengan jawaban-jawaban ini. Oke, mungkin itu aja yang bisa saya sampaikan. Ya, kalian sudah nonton sendiri. Kira-kira menurut kalian menghibur atau tidak, ya kalian yang nilai sendiri. Silakan tulis pendapat kalian di kolom komentar.
mengenai diskusi tersebut. Dan sekali lagi saya memohon dukungannya untuk jangan lupa di-subscribe channel ini. Ya sudah 3 minggu channelnya masih begini-begini saja. Dan ini mungkin adalah satu warning bagi saya ya. Artinya apakah ada yang salah dengan perjuangan saya atau memang Allah sudah menyuruh saya untuk jangan lagi menggunakan cara seperti ini. Mungkin saya ditaruh di perjuangan yang lain, saya nggak tahu. Ya, jadi mohon dukungannya karena suara kalian lah yang menentukan kemana saya pergi. Karena saya yakin bahwa Allah akan berbicara kepada saya melalui tindakan-tindakan dan komentar-komentar dari para penonton. Ya, pasti dari penonton kita akan tahu kemana Allah ingin membawa saya melangkah. Itu aja yang bisa saya sampaikan. Makasih buat dukungannya selama ini. Di akhir kata saya ucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa di video-video kita berikutnya.